Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan Bapak Farijal. Anak-anak apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Ya, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang Wali Songo. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak apa itu Wali Songo? Ya, benar sekali. Wali Songo adalah 9 orang wali yang menyebarkan agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Di pembelajaran kali ini kita akan membahas salah satu dari jajaran 9 wali Songo, yakni Sunan Maulana Malik Ibrahim atau biasa juga disebut dengan Sunan Gresik. Ada 3 poin yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Yang pertama ada biografi Sunan Maulana Malik Ibrahim, yang kedua ada peran Sunan Maulana Malik Ibrahim mengembangkan agama Islam di Pulau Jawa, dan yang ketiga ada sikap positif yang dapat kita ambil dari perjuangan Sunan Maulana Malik Ibrahim. Langsung saja ke poin yang pertama, yakni ada biografi Sunan Maulana Malik Ibrahim. Sunan Maulana Malik Ibrahim atau yang biasa dikenal dengan Sunan Gresik itu berasal dari daerah Kashan di Persia. Silsilah keturunannya tersambung kepada Nabi Muhammad SAW melalui jalur Husain bin Ali, yakni cucu Nabi Muhammad SAW. Sunan Maulana Malik Ibrahim pertama kali datang ke Pulau Jawa sekitar 1371 Masehi untuk berdakwah. Ia membawa 2 orang saudara dan 40 orang penggiring. Nama saudaranya yakni Maulana Mahpur dan Sayyid Yusuf Mahrabi. Mereka datang ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam melalui jalur perdagangan. Daerah pertama yang mereka datangi yakni di Desa Sembalo, yakni daerah di dekat Desa Laren, Kabupaten Gresik, yang letaknya 9 km dari utara kota Gresik. Dalam menyiarkan agama Islam, Sunan Maulana Malik Ibrahim mula-mula dengan berdagang, menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga murah di daerah terbuka, yakni di dekat pelabuhan di Desa Rumo. Setelah merasa dakwahnya berhasil di Desa Sembalo, ia pun pindah ke kota Gresik dan tinggal di Desa Sawo. Selang beberapa lama di Desa Sawo, ia mulai menyiarkan agama Islam ke kalangan istana kerajaan Majapahit. Pada saat itu ia mendatangi Raja Majapahit dan menyampaikan kebenaran agama Islam, tapi sang raja belum menerimanya. Namun sang raja malah memberikan penghargaan dengan menghadiahkan sebidang tanah di pinggiran kota Gresik kepada Sunan Maulana Malik Ibrahim. Dari sebidang tanah itulah kemudian dikenal dengan Desa Gapura. Nah, di tempat tersebut Sunan Maulana Malik Ibrahim membuka pesantren dan menyampaikan kebenaran Islam kepada masyarakat. Sunan Maulana Malik Ibrahim itu wafat pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah atau sekitar tanggal 8 April tahun 1419 Masehi di kota Gresik, Jawa Timur. Lanjut ke poin yang berikutnya, yakni peran Sunan Maulana Malik Ibrahim mengembangkan Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Dalam melakukan dakwah di kota Gresik dan sekitarnya, Sunan Maulana Malik Ibrahim mempunyai peran penting dalam mengembangkan Islam di tanah Jawa, khususnya yang pertama, yakni mengembangkan Islam dengan melalui jalur perdagangan. Sunan Maulana Malik Ibrahim memulai aktivitas dakwahnya yakni dengan berdagang di daerah yang terbuka di Desa Rumo, yakni di dekat pelabuhan. Di sana ia menyediakan berbagai kebutuhan pokok masyarakat dengan harga murah dan terjangkau. Pergaulannya yang didasari akhlak mulia dan penuh keramahan, kesopanan dan kesantunan menjadikan masyarakat mudah tertarik untuk memeluk agama Islam. Pilihan lokasi yang berada di dekat pelabuhan
berhubungan erat dengan aktivitas perdagangan yang berada di daerah pesisir pantai kota Gresik yang menjadi pusat kegiatan ekonomi. Dengan demikian, Sunan Maulana Malik Ibrahim banyak berinteraksi dengan para pedagang yang berada di wilayah Jawa dan sekitarnya. Yang kedua, yakni Sunan Maulana Malik Ibrahim mendakwahkan Islam kepada keluarga kerajaan Majapahit. Setelah membentuk komunitas muslim di Pesucinan dan berada di dekat dengan daerah pelabuhan pantai utara Gresik, Sunan Gresik berkesempatan menyampaikan dakwah Islam bersamaan dengan aktivitas perdagangan. Dakwah yang ia sampaikan dengan penuh kesantunan dan akhlak mulia. Satu persatu orang Islam itu terus bertambah dari hari ke hari. Setelah merasa dakwahnya berhasil di Sembalo, Sunan Gresik pindah ke kota Gresik dan tinggal di desa Sawo. Dakwahnya pun bertambah, yakni merambah kepada keluarga kerajaan Majapahit yang saat itu dipimpin oleh Raja Brawijaya. Kedatangannya ke pusat kerajaan itu disambut sangat baik, walaupun sang raja belum bersedia memeluk Islam pada saat itu. Karena Sunan Maulana Malik Ibrahim punya hubungan baik dengan kerajaan dalam hubungan dagang, Sunan Maulana Malik Ibrahim pun akhirnya diangkat menjadi Syah Bandar di Gresik dan diperbolehkan menyebarkan agama Islam di Gresik. Sebagai hadiahnya, Sunan Maulana Malik Ibrahim diberi sebidang tanah oleh Raja Brawijaya yang berada di pinggiran kota Gresik. Tempat tersebut itulah yang akhirnya disebut dengan Desa Gapura. Yang akhirnya di tanah tersebut Sunan Gresik membangun pondok pesantren. Hubungan baik Sunan Maulana Malik Ibrahim dengan keluarga kerajaan yang menunjukkan sikap santun, arif dan bijaksana mengantarkannya diangkat menjadi penasehat raja serta menjadi guru para pangeran. Dakwah yang dilakukan Sunan Maulana Malik Ibrahim kepada keluarga kerajaan yang sedang mengalami masa kemunduran dibuktikan dengan adanya tulisan yang terukir dalam bahasa Arab menjelaskan kedudukannya dalam keluarga kerajaan. Dari dakwahnya, Islam terus berkembang di berbagai kalangan. Poin yang ketiga ini mendirikan masjid dan pesantren. Seiring waktu, masyarakat Gresik itu semakin tertarik dengan Islam karena sosok Sunan Maulana Malik Ibrahim yang sangat santun, dermawan, dan toleran. Dengan kondisi ini, Sunan Maulana Malik Ibrahim terdorong untuk membangun masjid di Pesucinan yang kini dikenal dengan nama Masjid Maulana Malik Ibrahim. Letaknya ada di Desa Leran, Kecamatan Manyar, wilayah pesisir kota Gresik. Masjid ini digunakan sebagai tempat ibadah dan juga sebagai tempat pembinaan mubalik santri dan masyarakat. Bahkan di tempat ini pula lahirnya pesantren pesantren pertama yang ada di Nusantara. Sunan Maulana Malik Ibrahim tidak hanya mengajarkan agama tapi juga pengetahuan tentang irigasi persawahan dan tambak yang bertujuan untuk memajukan ekonomi masyarakat pesisir di sekitar pantai utara Gresik. Lanjut ke poin berikutnya, yakni sikap positif dalam pribadi Sunan Maulana Malik Ibrahim yang dapat kita teladani dalam mengembangkan dan mendakwahkan agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Maulana Malik Ibrahim menyampaikan ajaran Islam melalui sikap positif yang dapat diteladani. Ada beberapa sikap positif Sunan Maulana Malik Ibrahim yang dapat kita teladani. Yang pertama, yakni melakukan dakwah secara bertahap atau disebut juga tadrij. Dalam berdakwah, Sunan Maulana Malik Ibrahim itu mengajarkan Islam secara bertahap, dari step by step, tidak langsung mendakwahkan Islam ke seluruh masyarakat Pulau Jawa, khususnya di kota Gresik. Yang kedua, ada gigih dan tangguh dalam berdakwah. Dalam berdakwah, kegigihan dan ketangguhan itu terbukti dari perjalanan Sunan Maulana Malik Ibrahim yang sangat jauh, yakni dari Persia ke Indonesia.
Yang ketiga, ada santun dan dermawan dalam berdakwah. Nah, sikap ini ditunjukkan oleh Sunan Maulana Malik Ibrahim ketika berdagang dengan menggelar pasar murah dan selalu berbagi kepada fakir miskin. Nah, dan hasil kekayaan pun itu diperuntukkan untuk orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yakni ada toleran dan menjalin hubungan baik antar sesama umat manusia. Hubungan baik yang ditunjukkan pada masyarakat luas dan penguasa Majapahit menjadikannya sosok guru yang dibanggakan dan mengantarnya diangkat menjadi penasehat raja dan menteri kerajaan Majapahit pada masanya. Nah, seperti itu 3 poin yang Bapak jelaskan. Nah, semoga anak-anak paham. Jika tidak paham bisa dipelajari lagi. Selanjutnya di sini ada soal evaluasi, nanti bisa kalian kerjakan, lalu hasilnya bisa dikumpulkan via grup chat WA ya. Sekian dari Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.